Ya, Mas Tovan baru saja disampaikan memang pergerakannya cenderung stagnan begitu ya dalam satu pekan terakhir. Sementara aksi jual dari investor asing masih terus terjadi begitu. Bagaimana sebenarnya sikap yang harus dilakukan oleh para investor maupun traders? Tadi sempat Anda katakan cash is the king, kemudian masih wait and see menunggu laporan keuangan dari emiten. Dan salah satu alternatif investasi yang juga oke, sebenarnya kita bisa menaruh sebagian dana kita di reksadana, khususnya pasar uang. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, jadi reksadana pasar uang ini sebenarnya diinvestasikan pada penempatan deposito sebagian dan juga penempatan pada instrumen pasar uang. Nah, instrumen pasar uang ini termasuk obligasi yang jatuh tempo dan atau jangka waktunya tinggal 1 tahun lagi. Jadi secara pergerakan harganya sangat stabil dan juga menawarkan imbal hasil yang jauh lebih menarik dibandingkan deposito untuk kedepannya. Nah, ini sangat fleksibel banget buat investor yang ingin butuh dana cepat dalam waktu singkat ya, sebagai untuk penempatan dana sambil nunggu market kembali kondusif, ya, daripada uangnya nggak menghasilkan apa-apa, di reksadana pasar uang bisa jadi tempat untuk parkir sementara. Oke, tapi Sukor Invest Asset Management melihat ada perkembangan tidak sih dari dana kelolaannya Aum Reksadana, habis itu khususnya di pasar uang yang menunjukkan tren peningkatan begitu atau bagaimana? Ya, jadi sekarang reksadana pasar uang itu jadi alternatif bagi para milenial juga ya untuk sebagai pengganti tabungan dengan suku bunga tinggi. Baik. Gitu. Jadi banyak kan dulu banyak tabungan dari beberapa bank-bank digital yang menawarkan deposito 1 bulan, 3 bulan yang cukup menarik ya. Tapi reksadana pasar uang ternyata bisa menawarkan imbal hasil yang tidak kalah, tapi dengan fleksibilitas yang jauh lebih mudah. Jadi bisa ditarik kapan saja, ya, dan seperti itu. Baik, tepat juga dengan kondisi market yang sedang fluktuatif, cenderung stagnan begitu ya. Dan kita sampaikan juga opening market hari ini memang indeks masih bertahan di zona positif ini, di zona hijau ya, Mas Taufan Yamin. Sekitar naik 0,06% di level 6.040. Tapi Anda katakan memang ini penguatannya terbatas sekali dengan range antara 5.900 sampai dengan 6.000-an. Berarti akan ada spread yang tidak cukup menjanjikan lah, bisa dikatakan begitu untuk investasi di pasar saham saat ini. Bagaimana menurut Anda? Iya betul, karena kita lihat sentimen negatif ini lagi banyak mulai keluar ya, karena selain kemarin yang kita tahu ada berita cukup besar pada sektor konstruksi ya, terkait penerapan PSHK sehingga balance sheet-nya mereka terlihat kurang sehat itu. Padahal sebenarnya ke depan kami masih cukup optimis mereka akan kinerjanya cukup baik ya. Yang seperti itu, itulah kenapa market ini sambil menunggu laporan kinerja keuangan, tentunya mereka masih menahan dana selain dari investor domestik dan juga investor asing. Dan itu dari institusi pun juga seperti itu. Kita tahu minggu lalu BPJS mengumumkan akan mengurangi porsi investasi pada saham dan juga reksadana. Dan itu akan juga diikuti sebagai sebagian beberapa institusi seperti dana pensiun dan juga institusi serupa. Nah, jadi, itu dia. Masalahnya. Ya, itu kenapa transaksi bursa ini belakangan ini cenderung lumayan sepi. Itu dia. Masalahnya uangnya akan dilarikan kemana? Diinvestasikan kemana? Menurut Anda ini? Nah, kemungkinan sih masih akan taruh di obligasi atau mungkin di sektor real ya. Oke. Tidak ada yang masuk ke reksadana seperti Anda bilang tadi, itu bisa menjadi reksadana alternatif? Kemungkinan masih ada ya. Saya kira mereka akan lebih lakukan dulu untuk pengurangan di saham ya, investasi langsung pada saham. Itu reksadana tentunya mereka masih akan ada penempatan sebagian ya, untuk terutama untuk reksadana pendapatan tetap atau mungkin ya, seperti itu. Jadi seandainya pun masuk ke reksadana bagi investor begitu yang mereka masih keep money begitu dalam artian masih di hold untuk investasi, apakah mereka bisa menyasar beberapa jenis reksadana? Kadang kita tahu ada pasar saham, kemudian ada pendapatan tetap, campuran dan pasar uang begitu. Iya, tapi akan lebih cenderung terbatasnya dibandingkan tahun lalu atau 2 tahun sebelumnya begitu. Untuk sekarang memang mereka lagi lakukan adjustment, tidak hanya cuma dari institusi pemerintah tapi juga institusi swasta. Oke, itu bisa menjadi alternatif pilihan investasi selain kondisi market yang memang sedang melandai saat ini. Tapi tadi sempat juga dibahas di segmen sebelumnya, justru menjadi peluang untuk investasi yang jangka menengah panjang untuk mengambil posisi beli. Nah, kira-kira mana nih yang menarik untuk dicermati, Mas Tovan? Ya, kami dalam portofolio reksadana saham kami lagi suka dengan sektor terkait komoditi ya. Seperti ya komoditi seperti terkait CPO. Ya, bisa dilihat kan pertumbuhan ekonomi ini kan sudah mulai terlihat di berbagai regional seperti India juga Asia, di mana
aktivitas ekonomi sudah mulai kembali, orang sudah bisa jalan lagi, kemudian sudah bisa mulai konsumsi lagi. Tentunya demand terhadap CPO yang cukup naik sekali ya. Dan kalau kita lihat dalam rupiah, harga CPO itu sudah cukup stabil di level yang sangat tinggi dibandingkan 2-3 tahun terakhir. Dan ini tentunya akan mendorong sekali profitabilitas emiten-emiten terkait CPO, terutama emiten yang memiliki usia tanaman yang masih cukup produktif ya, seperti LC yang juga seperti SMS ke depannya. Gitu. Itulah kami juga buka di sektor tersebut dan juga sektor terkait komoditi tambang lainnya. Tapi ada satu perusahaan yang kita sangat suka, yaitu Astra, di mana holding bisnisnya itu hampir tahun ini kami punya proyeksi akan cukup baik. Ya, seperti Astra punya United Sector, ya tentunya akan disupport dari kegiatan tambang dan tambang lainnya juga cukup baik. Dan juga harga emas yang cukup stabil. Ya, kemudian juga kami cukup punya proyeksi bahwa penjualan mobil dengan berbagai relaksasi seperti PNBM ini akan naik cukup ketika menjelang Lebaran. Baik. Ini akan sangat baik bagi Mas Tovan, coba kita ulas satu persatu, misalnya dari sektor komoditas CPO yang sudah Anda sebutkan itu. Apakah lebih diuntungkan juga karena kondisi marketnya? Kita tahu masih adakah sebenarnya ban yang diberlakukan untuk bahan-bahan produksi, misalnya kalau kita bicara mengenai komoditas yang dari Australia ke China, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kita mengambil posisi beli, baik itu yang pertambangan maupun dari perkebunannya begitu, Mas Tovan? Iya. Kalau kita lihat sih masih cukup baik ya untuk terkait komoditi maupun itu batu bara ataupun minyak ataupun CPO terkait seperti itu, karena kita yakin kita juga belajar dari historis di 2008 setelah fase ekonomi mulai pulih ya, itu akan diikuti dengan harga komoditi yang naik dan bertahan cukup tinggi pada jangka yang cukup lama, sekitar 2-3 tahun. Karena waktu itu kita lihat komoditi cycle ini berjalan terus sampai 2013 dari 2009. Baik. Kita punya proyeksi bahwa pemulihan ekonomi ini akan berlangsung cukup sustainable untuk 2-3 tahun ke depan, sehingga harga komoditi kami yakin akan lebih baik dalam periode tersebut. Kita akan bahas lebih jauh lagi bagaimana strategi investasi kalau kita memasuk di LSIP, SSMS, kemudian Astra International dan United Tractor. Tapi di segmen berikutnya ya, Mas Tovan dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.